Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas masalah kegiatan pembelajaran pertama kita pada semester genap ini, yaitu tentang pengertian dan operasi aljabar pada polinomial. Jadi, yang kita pelajari sekarang itu mulai dari dasar-dasarnya dulu. Adapun tujuan pembelajaran bisa kalian baca sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah uraian materi. Nah, sekarang apa itu polinomial? Polinomial atau istilahnya suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Perlu digarisbawahi di sini, katanya berpangkat bulat positif. Pada intinya, yang namanya polinomial atau suku banyak, pangkatnya itu bisa 1, bisa 2, 3, dan seterusnya. Jadi, kalau menemukan bentuk variabel berpangkat yang negatif seperti -1, -2, -3, dan seterusnya, atau bentuk lainnya seperti bentuk variabel berpangkat pecahan, misal pangkat 1/2, 2/3, dan seterusnya, nah itu bukan polinomial. Baik, perhatikan contoh soal pertama. A sampai D, yang manakah yang merupakan polinomial? Untuk yang A, di sini ada 6x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 ditambah 4x pangkat 3. Dan ini merupakan polinomial, walaupun bentuk pangkatnya itu tidak terurut mulai dari pangkat tertinggi sampai terkecil. Yang penting di sini bentuk variabel x berpangkatnya adalah pangkat bulat positif. 2, di sini ada 1, di sini ada 3, dan ini adalah konstanta. Berarti dia termasuk polinomial. Yang B, 8x pangkat 3, betul bulat. 4x pangkat 2, betul. Min 2x pangkat 1, itu juga betul. 1 juga betul sebagai konstantanya. Tapi di akhirnya ada 3/x. Nah, 3/x itu sendiri ketika variabel itu menjadi sebuah penyebut, ketika dinaikkan ke atas, pangkatnya akan berubah menjadi pangkat negatif atau berubah menjadi x pangkat -1. Nah, berdasarkan pengertian polinomial tadi, apabila dia bukan bulat positif, bilangan bulat positif, maka dia tidak termasuk ke dalam polinomial. Berarti yang B ini adalah bukan polinomial. Yang C bagaimana? Ya, yang C ini adalah polinomial ya, karena pangkatnya adalah bilangan bulat positif semua. Yang D, nah yang D ini mana? Yang D ini bukan, ya, bukan polinomial sebab di sini ada 3 akar X. Nah, akar X itu sendiri ketika dia dikeluarkan menjadi X pangkat 1/2. 1/2 adalah pangkat pecahan, yang berarti dia tidak termasuk ke dalam polinomial. Baik, sudah jelas bukan bagaimana bentuk polinomial itu sendiri? Oke, baik, kita ke contoh soal yang berikutnya. Susun suku banyak 5x ditambah x pangkat 4 min 6x pangkat 3 dalam pangkat turun. Kemudian nyatakan suku-suku berikut koefisiennya, derajat, dan konstantanya. Nah, untuk itu kita urutkan dulu dari pangkat tertinggi. Karena di sini katanya susun suku. Artinya kita susun dari mulai suku atau variabel berpangkat tertinggi sampai yang terendah. Berarti mulainya dari berapa? Dx pangkat 4, kemudian dilanjutkan min 6x pangkat 3. Terus x pangkat 2 ada tidak? Tidak ada. Langsung aja ke 5x ditambah 7. Oke. Nah, kemudian untuk x pangkat 2-nya kan tidak ada di dalam fx. Apakah boleh kita tulis? Boleh, karena katanya kita harus susun suku. Kalau kita susun suku artinya dia harus berurut. Mulai dari tertinggi 4, 3 ada? Ada. Kemudian 2 kan tidak ada. Kita tulis saja menjadi 0x pangkat 2. Pak, kenapa Pak harus 0x pangkat 2? Ketika kita masukkan koefisiennya adalah 0, nah, apabila X itu nanti ada nilainya berapapun, bisa 1, 2, 3. Nah, berarti kalau nanti kita kalikan juga ke 0, berarti memang tidak ada. Hasilnya 0. Nah, gitu. Jadi, ini hanya untuk mengurutkan saja, tapi tidak punya fungsi apa-apa. Setelah itu 5x ditambah 7
ditambah 7 ya, X pangkat 2 itu diberi koefisien 0. Nah, apabila misal X pangkat 4 ada, tapi yang X pangkat 3-nya tidak ada. Nah, bagaimana penulisannya? Berarti sama seperti tadi, X pangkat 3-nya diberi koefisien 0 gitu. Nah, biasanya kita sebut X itu adalah variabel. Pangkatnya adalah 4 atau seterusnya. Pangkat itu adalah angka di atas variabel itu sendiri. Nah, ketika kita mengatakan bahwa X pangkat 4 itu disebut sebagai suku. Jadi kalau sebut sukunya apa saja? Sukunya adalah X pangkat 4, X pangkat 3, dan seterusnya. Suku min 6X pangkat 3. Nah, ini adalah suku. Suku 0X pangkat 2, suku 5X-nya. Nah, kalau koefisien itu adalah angka di depan bentuk suku tersebut atau bentuk variabel berpangkatnya. Kalau di sini kan min 6. Min 6X pangkat 3, oh berarti min 6-nya, berarti di depan. Kalau suku X pangkat 4, koefisiennya berapa? Karena dia tidak tertulis di situ, oh berarti di sini 1. Gitu. Udah, berarti kalian paham semua ya. Paham, karena pelajaran ini sudah sangat sering kita ulangi, baik di kelas 11 sekarang ataupun di SMP. Sudah dimulai mengenalkan dengan bentuk variabel berpangkat. Kemudian yang B, suku dengan pangkat variabel paling tingginya adalah X pangkat 4. Sehingga Fx merupakan suku banyak berderajat 4. Adapun konstantanya adalah 7. Ingat, yang namanya konstanta itu adalah bentuk bilangan tetap. Bilangan tetap artinya tidak memiliki variabel ataupun pangkat. Ya. Kita lanjutkan. Operasi aljabar pada polinomial itu ada sifat distributif. Sifat distributif itu adalah sifat penjumlahan dan pengurangan ketika bentuk variabel berpangkatnya itu sama, sehingga jumlahkan atau kurangkan saja koefisiennya. Nah, sifat komutatif atau dan asosiatif itu bentuk perkalian. Ingat, yang namanya perkalian semua unsur dikalikan. Misalnya 2x pangkat 2 dikali 3x pangkat 3, artinya 2 adalah koefisien dari x pangkat 2, 3 adalah koefisien dari X pangkat 3, itu sama-sama dikalikan. Jadi koefisien sama-sama dikalikan dengan koefisien, kemudian bentuk variabel berpangkatnya dikalikan dengan bentuk variabel berpangkatnya. Nah, ingat, apabila bentuk X pangkat 2 dikali X pangkat 3, perkalian pangkat dijumlah. Ingat, kalau dibagi berarti pangkat dikurang. Itu sekedar mengingatkan saja. Langsung ke penjumlahan pengurangan. Nah, kalau penjumlahan pengurangan ini sudah biasa ya. Contoh soal 1, diketahui polinomial ada Px, ada Qx. Nah, kalau menjumlahkan ya jumlahkan saja. Lihat variabel X pangkat tertingginya. Ini pangkat 3. Nah, lihat yang di Qx-nya ada tidak? Kalau tidak ada ya udah, berarti 6X pangkat 3-nya tetap tidak bisa dijumlah. Nah, sekarang lihat aja yang min 8X pangkat 2. Nah, itu kan X pangkat 2. Ada tidak di X pangkat 2? Oh, ada. Berarti dia memiliki variabel berpangkat yang sama, sehingga koefisiennya min 8 ditambahkan saja dengan 10 gitu. Jadi 2 ya. Ya. Begitupun untuk 7X. Nah, ini bisa dengan 11X. 10 dengan min 13. Jadi intinya yang namanya penjumlahan atau pengurangan syaratnya apa bisa dijumlah atau dikurang apabila bentuk variabel berpangkatnya itu sama, sehingga kita jumlahkan saja atau kita kurangkan saja bentuk koefisien dari variabel tersebut. Saya rasa paham semua masalah itu. Nah, kemudian bagaimana bentuk perkalian? Kita langsung saja ke contoh ya. Nah, kalau perkalian ingat ya, yang namanya perkalian bentuk variabel sama, X pangkat M dikali X pangkat N, maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, contoh, diberikan dua buah suku, Fx dan Gx yang ditentukan oleh Fx dan Gx-nya sebagai berikut. Nah, bagaimana perkaliannya? Perkaliannya lihat dulu. Kalau Fx ke Gx, berarti Fx dulu dong. X pangkat 3 ini kalikan dengan seluruh Gx. Kemudian ditambahkan dengan X pangkat 2 dikalikan dengan seluruh Gx, begitupun seterusnya. Nah, hasil kalinya nanti akan menghasilkan bentuk
penjumlahan atau pengurangan. Nah, ketika dia sudah dalam bentuk penjumlahan pengurangan, seperti sifat distributif atau seperti contoh sebelumnya tadi, kalian perhatikan saja X pangkat tertingginya ada tidak yang sama. Kalau ada berarti bisa ditambah tadi kurang. Kalau dia tidak ada, ya sudah diturunkan saja gitu ya. Sehingga hasilnya adalah X pangkat pangkat 6, min 3X pangkat 5, min 3X pangkat 4, ditambah 8X pangkat 3, dikurang 9X pangkat 2, ditambah 5X min 1. Jadi dia susunan suku yang sempurna ya, karena memiliki pangkat tertinggi, tersusun rapi sampai dengan konstantanya. Jadi tidak perlu menambahkan bentuk 0 dikali X pangkat berapa gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke kesamaan polinomial. Nah, kamu perhatikan di sini ada tanda warna kuning ini, rumus fx ekuivalen gx. Jadi kesamaan itu simbolnya bentuk garis tiga garis sejajar, seperti sama dengan ini. Ini namanya kesamaan. Nah, bacanya bisa juga fx kesamaan gx atau fx ekuivalen gx. Nah, kalau persamaan itu 2 garis sejajar, kalau dia kesamaan 3 garis sejajar. Nah, kita langsung saja ke contoh. Yang namanya kesamaan artinya antara ruas kiri dan kanan itu sama. Nah, contoh ya, X pangkat 2 ditambah BX plus C. Itu katanya sama dengan 6X pangkat 2 min 4X plus 3. Nah, kita perhatikan saja bentuk variabel pangkat X pangkat 2-nya kan ada sama. X pangkat 1 kan ada, C-nya ada. Oke, berarti A itu kalau dari sini, A ini adalah koefisien dari X pangkat 2 kan. Nah, kalian lihat karena dikata yang sama dengan X pangkat 2 di sini koefisiennya berapa? 6. Oh, berarti A itu sama dengan 6. B itu sama dengan min 4. C itu sama dengan 3. Gampang kan? Nah, kemudian kalian perhatikan juga contoh soal kedua. Contoh soal kedua ini langsung ya, X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 min 4X ditambah 7, kesamaan atau equivalence dengan bentuk AX dikali X plus 1 kuadrat dan seterusnya. Nah, kalau ketemu dengan seperti ini, kan dia tidak sama pangkatnya. Di ruas sebelah kiri itu X pangkat 3, sedangkan di ruas sebelah kanannya itu belum ada X pangkat 3. Nah, artinya di ruas sebelah kanan ini kita operasikan dulu. Bagaimana caranya? Nah, X plus 1 pangkat 2 ini dulu. X plus 1 pangkat 2 itu kan dijabarkan. Seperti yang pernah Pak sering jelaskan, kalau bentuk berpangkat 2, paling gampangnya adalah lihat awalnya X-nya kan, X pangkat 2. Kemudian lihat ujungnya, ini kan 1 kuadrat kan 1. Kemudian tengah nih bagaimana 2X dapat dari mana? Oh, ini adalah perkalian dari semua unsurnya, yaitu 2 kali X, 2X dikali 1 sehingga 2X. Nah, sehingga tidak ada lagi bentuk pangkat, semuanya dikalikan. AX kali X pangkat 2 dan seterusnya ya. Ingat, dalam operasi aljabar itu adalah kali bata. Kali bagi tambah kurang. Kalau ada yang bisa dikali, kalikan dulu. Kalau ada yang bisa dibagi, bagilah dulu. Nah, setelah semuanya selesai, baru dia bentuknya penjumlahan dan pengurangan. Nah, ketika kalian sudah sampai ke dalam bentuk penjumlahan pengurangan seperti hasilnya ini, X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini baru kita samakan dengan yang sebelah kirinya tadi. Di sini kan sudah muncul X pangkat 3, AX pangkat 3. Oh, berarti A ini akan sama dengan koefisien dari X pangkat 3 ruas sebelah kiri. Di sini berapa? A1. Oh, berarti A-nya sama dengan 1. Begitu. Nah, yang ini karena A-nya sudah tahu kan, berarti tinggal masukkan saja. Oh, berarti untuk yang koefisien X pangkat 2 itu adalah 2. A plus B sama dengan A plus B dikali X. Oh, berarti A-nya 1. B-nya kan yang dicari. Nah, A plus B ini akan setara, akan sama saja dengan min 4. Jadi bisa ditulis 1, lihat kursor, 1 plus B sama dengan min 4. Sehingga B-nya sama dengan min 5. Begitupun seterusnya. Baik, langsung saja ke contoh soal ketiga. Nah, kalau tadi kan bentuknya itu bentuk biasa ya. Nah, sekarang bentuknya itu bentuk pecahan. Bagaimana kalau kesamaannya seperti ini?
Nah, langkah awal untuk ruas sebelah kiri itu nggak usah lagi kalian otak-atik. Kalian otak-atik dulu A dan B. A per X min 4 ditambah B per X plus 2. Samakan dulu penyebut sehingga bisa jumlah. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Kalikan A dengan X plus 2. Kemudian kalikan B dengan X min 4. Terus penyebutnya bagaimana? Penyebutnya X min 4 dikali dengan X plus 2. Gitu ya. Nah, sehingga kalian bisa lihat di penyelesaiannya, sehingga bentuk penyebutnya itu sama ya, X kuadrat min 2X min 8. Untuk yang di atas menjadi AX plus 2A ditambah BX min 4B. Nah, kita kelompokkan nih yang memiliki variabel sama. AX ditambah BXO berarti ketika dia bentuk variabel pangkatnya sama, berlaku sifat distributif. Berarti koefisiennya ditambah hingga A plus B kali X ditambah 2A min 4B. Nah, kita sekarang perhatikan dengan yang ruas sebelah kirinya. Di sini kan 2X ditambah 10. Nah, koefisien dari X itu kan 2. Nah, di sini ada A plus B. Oh, berarti A plus B itu akan sama dengan 2. Nah, terbentuklah sebuah persamaan baru. Begitupun untuk yang 2A min 4B. Nah, ketika sudah menghasilkan persamaan baru, persamaan 1 dan 2, nah persamaan ini kemudian kita apa? Kita eliminasi atau kita substitusikan. Sehingga akan didapatkan A-nya berapa? A-nya di sini ada 3 dan B-nya adalah min 1. Begitu. Baik, kita lanjut ke nilai polinomial. Langsung saja ke contoh ya. Diketahui suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min x min 5. Nilai fx untuk x sama dengan 3 adalah, nah paling gampang ini ya karena katanya x sama dengan 3, artinya semua x yang di sini ganti saja dengan 3 atau substitusikan dengan 3. Sehingga 3 pangkat 3 dikurang 2 kali 3 pangkat 2 dikurang 3 dikurang 5 dan seterusnya. Berarti nilai fx untuk x sama dengan 3 adalah 1. Nah, sekarang berikutnya ke B, skema Horner. Skema Horner ini adalah sebuah rumus yang paling sering digunakan pada materi suku banyak. Nah, bagaimana cara mengoperasikan skema Horner? Kalian perhatikan contoh soal berikut. Di sini ada fx 5x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 sama dengan ini bukan ya. Ini harusnya plus 2x plus 3 untuk x sama dengan 1. Nah, kalau cara biasa tadi kan 1 itu tinggal substitusikan saja ke x ini. Nah, tapi kalau dengan menggunakan skema Horner, kalian harus memisahkannya dulu. Untuk 5x pangkat 4, lihat koefisiennya berapa? 5, tulis 5. Jadi di skema Horner itu semuanya adalah koefisiennya saja. Sedangkan variabel pangkat tidak digunakan. 1 ini dari mana? 1 ini kan pernyataannya tadi untuk x sama dengan 1. Dah, kemudian lihat bentuknya ya. Bentuknya di sini harus ditambah. Nah, di sini beda dengan eliminasi. Kalau eliminasi itu menyesuaikan. Kalau yang skema Horner dia selalu positif. Karena kita ambil hanya koefisiennya sehingga variabel pangkatnya tidak berpengaruh. 5 turunkan 5, kemudian dikalikan dengan 1, hasilnya di sini. Setelah itu min 3 ditambah 5 yaitu 2 gitu. Nah, 2 ini hasilnya 2 dari penjumlahan tadi, kalikan lagi dengan 1 ini. Hasilnya di sini letakkan. Begitupun seterusnya gitu ya. Sehingga nilai F1 sama dengan 1. Itu salah ya, bukan 1. Harusnya 3 ditambah min 3 itu kan 0. Jadi nilai F-nya itu adalah yang paling akhir. Gitu. Nah, contoh yang kedua. Fx sama dengan 5 min x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 4 untuk x sama dengan min 1. Nah, lihat koefisiennya. Mulai dari 3, 0, min 1, 0, 5. Nah, caranya kalian susun dulu sukunya ya. Susun suku itu mulai dari pangkat tertinggi. 3x pangkat 4. Karena sini 3 tidak ada pangkat 3, berarti buat 0. Nah, kemudian lanjut x pangkat 2.
X pangkat 1-nya nggak ada, berarti 0 gitu. Jadi yang intinya pada polinomial itu terus banyak usahakan susun sukunya. Apabila tidak ada sukunya, maka buat saja 0 dikali X pangkat setelah dari pangkat tertinggi tersebut. Nah, sehingga ketika kalian sudah selesai membuat skemanya, maka hasil akhir adalah 7. Nah, 7 itulah sebagai nilai dari F-1. Gitu. Baik, jika ada pertanyaan silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Kemudian di bagian D-nya itu ada latihan soal. Latihan soal itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang berbentuk pilihan ganda. Nah, tapi kalian jawabnya dengan esai ya, jangan pilihan ganda. Apabila jawabannya itu berupa bentuk kalimat, ya kalimat dengan kalimat sendiri masing-masing. Oke, kalian kumpulkan latihan soal ini di buku latihan atau PR seperti biasanya. Nanti kalian fotokan dan kirimkan ke messenger pribadi saya. Kapan kumpulnya? Kumpulnya adalah minggu depan, terhitung mulai hari Kamis, berarti Kamis depan. Nah, jangan lupa di akhir jawaban Anda harus ditambahi dengan tanda tangan orang tua beserta namanya. Oke, itu saja. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan nanti di Messenger, WA, atau di kolom komentar video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.